Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Nur Fauzia dengan NIM 19423135. Saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Etika Bisnis Islam dalam Memperoleh Keuntungan Usaha. Menurut etika bisnis Islam, setiap pelaku bisnis atau wirausahawan dalam melaksanakan bisnis hendaknya tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan semata. Namun yang paling penting adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan atas rezeki yang didapatkan. Keuntungan usaha bukanlah sebagai tujuan yang wajib diutamakan oleh wirausahawan. Di dalam dunia bisnis, pelaku bisnis dituntut harus memahami fungsi sosial dan memperhatikan etika yang berlaku di masyarakat maupun di sekitar. Pengertian etika. Etika adalah kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia, yang merupakan bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang norma atau moralitas. Selanjutnya, etika bisnis. Etika bisnis dapat diartikan juga sebagai aturan tingkah laku dalam pengambilan keputusan dan dalam rangka memenuhi harapan masyarakat dari kegiatan bisnis. Oleh karenanya, bisnis memiliki kewajiban moral untuk memproduksi barang dan jasa secara efisien demi kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sekedar mengejar keuntungan semata. Tanpa adanya kerangka etika yang mengatur tingkah laku bisnis dan tingkah laku individu, maka bisnis tidak akan dapat berjalan dengan baik, bahkan dapat menimbulkan kekacauan. Etika bisnis Islam dalam memperoleh keuntungan usaha. Setiap orang yang menjalankan usahanya tentu mengharapkan keuntungan atau laba dari penjualan tersebut. Salah satu tujuan usaha atau dagang adalah meraih laba yang merupakan cerminan pertumbuhan harta. Laba ini muncul dari proses pemutaran modal dan pengoperasiannya dalam kegiatan dagang dan moneter. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta atau modal dan melarang penyimpanannya sehingga tidak habis dimakan zakat sehingga harta itu dapat merealisasikan perannya dalam aktivitas ekonomi. Secara umum, laba diartikan sebagai selisih dari pendapatan di atas biayanya dalam jangka waktu atau periode tertentu. Etika bisnis Islam mengajarkan bahwa laba yang diperbolehkan harus sesuai dengan hukum nasional maupun syariah yang berlaku, serta tingkat laba tidak menjurus pada eksploitasi, gangguan fungsi pasar, dan kejahatan sehingga penetapan harga yang berlebihan merugikan masyarakat jelas tidak diperkenankan. Agar kegiatan bisnis yang kita lakukan dapat berjalan harmonis dan menghasilkan kebaikan dalam kehidupan, maka kita harus menjadikan bisnis yang kita lakukan terwarnai dengan nilai-nilai etika. Salah satu sumber rujukan etika dalam bisnis adalah etika yang bersumber dari tokoh teladan agung manusia di dunia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memiliki banyak panduan etika untuk praktek bisnis. Kejujuran yang telah Nabi Muhammad perlihatkan membuat penduduk Mekah percaya dengan beliau. Adapun beberapa karakteristik dalam melakukan bisnis Islam. Yang pertama, jujur. Kejujuran merupakan hal terpenting dalam melakukan transaksi jual beli. Hal ini berkaitan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Tidak dibenarkan seorang muslim menjual barang yang mempunyai aib kecuali ia menjelaskan aibnya. Yang kedua, adil, tidak membeda-bedakan konsumen. Dalam hal ini, seluruh konsumen mengetahui segala informasi mengenai keadaan barang dan kualitasnya. Yang ketiga, ramah. Keramahan menegakkan hubungan antara pedagang dan konsumen. Sebagaimana dalam sabda Nabi, Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keempat, cakap. Seorang pengusaha harus memiliki kemampuan dalam pengetahuan mengenai barang yang akan dijual. Hal ini ditujukan agar konsumen mendapatkan kepuasan dari informasi yang disampaikan oleh penjual. Yang kelima, senang membantu pelanggan. Berbisnis dalam Islam bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga berorientasi pada sikap ta'awun atau saling tolong-menolong. Yang keenam, menjaga hak-hak konsumen. Dalam menjaga kepercayaan konsumen, Rasulullah memberikan hak-hak konsumennya seperti hak memilih dan menentukan keputusan. Seperti sabda Rasulullah,
Kedua belah pihak dalam transaksi perdagangan berhak membatalkan transaksi selama mereka belum berpisah. Jika mereka berkata benar dan menjelaskan segala sesuatunya dengan jernih, transaksi mereka akan mendapatkan berkah. Tapi jika mereka menyembunyikan sesuatu dan berdusta, berkah yang ada di dalam transaksi mereka akan terhapus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketujuh, tidak menjelekkan bisnis orang lain. Demi untuk mendapatkan pelanggan, ada pihak menggunakan cara dengan menjelekkan pesaing agar konsumen berpindah kepadanya. Namun sikap seperti itu dapat menjadi bumerang yang akibatnya konsumen tidak memiliki respect terhadapnya. Rasulullah bersabda, "Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain." Etika merupakan suatu pedoman moral bagi semua tindakan manusia dan menjadi sumber pemikiran baik buruk tindakan itu. Agama merupakan kepercayaan akan sesuatu kekuatan supranatural yang mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia. Etika Islam mengatur segala aspek, termasuk ekonomi, bahwa mesti ada kesepadanan untuk membedakan antara kebaikan dan keburukan. Praktek ekonomi, bisnis, wirausaha, dan lainnya yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat diperintahkan dan dipandu baik oleh aturan-aturan ekonomi yang bersifat rasional maupun dituntun oleh nilai-nilai agama. Wallahu alam bi al-sawab. Jadi, kesimpulan presentasi saya adalah agar kegiatan bisnis yang kita lakukan dapat berjalan harmonis dan menghasilkan kebaikan dalam kehidupan, maka kita harus menjadikan bisnis yang kita lakukan terwarnai dengan nilai-nilai etika yang bersumber dari tokoh teladan agung manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Setiap orang yang menjalankan usahanya tentu mengharapkan keuntungan atau laba dari penjualan tersebut. Etika bisnis Islam mengajarkan bahwa laba yang diperbolehkan harus sesuai dengan hukum nasional maupun syariah yang berlaku, serta tingkat laba tidak menjurus pada eksploitasi, gangguan fungsi pasar, dan kejahatan sehingga penetapan harga yang berlebihan merugikan masyarakat jelas tidak diperkenankan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.